Aku Citra. Kita di sini buat nemenin kalian masuk ke dunia kus. Anak desa sederhana yang menemukan karinding ajaib. Sebuah alat musik yang mengubah hidupnya. Ini kisah tentang keberanian, harmoni, dan perjuangan menjaga apa yang berharga. Yuk kita mulai ceritanya. Halo, aku Kus. Umurku 9 tahun. Aku tinggal bersama Abah di sebuah desa yang terpencil. Aku itu anak yang ceria, juga suka berpetualang. Aku itu punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Seringkali aku tersesat saat berpetualang. Perkenalkan, ini Abah, kakeknya Kus. Abah ini hidup hanya berdua dengan Kus di desa terpencil. Abah sangat menyayangi Kus karena dia cucu satu-satunya Abah. Abah seringkali menceritakan sejarah pada Kus karena Kus punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Namaku Ramli, aku adalah pengusaha kaya dari kota Liberty. Umurku 35 tahun. Aku datang ke desa ini untuk berlagak dan menjadi orang paling kaya di dunia. Karena uang lebih manis daripada madu. Uang. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang subur, hiduplah seorang anak bernama Kus. Kus adalah anak yang penasaran dan suka berpetualang. Setiap hari sebelum sekolah, ia sering menjelajahi hutan di dekat desa untuk mencari hal-hal baru yang menarik. Suatu sore, saat Kus sedang berjalan-jalan di hutan, ia melihat benda aneh yang bersinar di antara semak-semak. Ia mendekat dan menemukan sebuah alat musik kecil yang terbuat dari bambu. Itu adalah sebuah karinding, alat musik tradisional Sunda yang digunakan untuk menghasilkan suara dengan cara ditiup dan diketuk. Namun, karinding ini tampak berbeda, ukirannya indah dan berkilau seperti baru saja dipoles. Sebelum lanjut, kita cari tahu dulu yuk apa itu karinding. Karinding adalah salah satu alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Alat musik itu dimainkan oleh murid disertai papan dari tangan, sehingga menghasilkan bunyi yang unik dan low decibel. Alat musik tersebut terciptakan oleh leluhur Sunda. Kus membawa karinding itu pulang dan mulai mencoba memainkannya. Ketika ia meniupnya, suara yang keluar bukanlah suara biasa. Suara itu sangat indah, seperti melodi dari zaman dahulu, dan seketika membuat Kus merasa tenang dan damai. Tidak hanya itu, suara karinding tersebut seakan-akan memiliki kekuatan ajaib, karena tiba-tiba tanaman di sekitar rumah Kus mulai tumbuh lebih subur dan bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna yang lebih cerah. Keesokan harinya, Kus menunjukkan karinding itu kepada kakeknya yang dia panggil Abah, yang merupakan seorang ahli sejarah desa. Abah terkejut dan berkata, Kus, ini bukan karinding biasa. Ini adalah karinding ajaib yang diyakini telah hilang ratusan tahun lalu. Menurut legenda, karinding ini dibuat oleh seorang maestro musik yang memiliki kemampuan untuk menyatu dengan alam. Suara dari karinding ini bisa menyembuhkan, membuat tanaman tumbuh lebih subur, dan bahkan membawa kebahagiaan bagi siapapun yang mendengarnya. Suatu hari, seorang pedagang kaya dan serakah dari kota bernama Pak Ramli mendengar tentang karinding ajaib tersebut. Ia datang ke desa dan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Kus yang sedang duduk di bawah pohon sambil memegang karindingnya. Nah, kamu pasti Kus ya? Wah, aku mendengar kabar luar biasa tentang karinding yang kau miliki. Boleh aku lihat? Iya benar Pak, ini karindingnya. Tapi ini bukan benda biasa. Abahku bilang ini karinding ajaib.
Ah, benar-benar indah. Kus, kamu tahu aku adalah pedagang yang sangat kaya. Bagaimana kalau aku membeli kain ini darimu? Aku akan memberikan banyak uang. Kau bisa membeli apa saja yang kau inginkan. Terima kasih Pak, tapi kalining ini bukan untuk dijual. Kalining ini bukan hanya alat musik biasa, tapi juga memberi manfaat bagi desa kami. Aku tak bisa menjualnya. Kus, dengarkan aku baik-baik. Uang ini bisa mengubah hidupmu. Kamu bisa memiliki rumah besar, pakaian indah, dan bahkan pergi ke kota besar. Bukankah itu lebih baik daripada tinggal di desa kecil ini? Maaf Pak, uang tidak bisa mengganti kebahagiaan dan kedamaian yang kami rasakan di desa ini. Kalining ini membawa kebaikan bagi semua orang, dan aku tidak bisa menjualnya, berapapun harganya. Kamu bodoh, anak kecil. Kamu tidak tahu apa yang kamu lewatkan. Kalau begitu, aku akan menemukan cara lain untuk mendapatkan karining itu. Kalining ini milik desa kami, bukan milik siapapun. Jika Bapak berusaha mencurinya, aku yakin kalining ini akan melindungi dirinya sendiri. Tapi Kus menolak karena ia tahu karining itu bukan untuk dijual dan memiliki nilai yang lebih dari sekedar uang. Sejak hari itu, Kus menggunakan karining ajaibnya untuk membantu desa. Ia memainkan karining itu setiap sore mengelilingi desa. Ternyata, di balik itu, Pak Ramli diam-diam mengikuti Kus karena berniat jahat untuk merampas karining ajaib itu ketika Kus sedang lengah. Pak Ramli pun mendorong Kus hingga terjatuh sehingga Kus tidak bisa mengejar dan mengambil kariningnya kembali. Setelah itu, desa tempat tinggal Kus pun mengalami kekeringan karena sumber kebahagiaan di desa itu telah hilang. Pak Ramli pun berhasil mengambil karining ajaib tersebut. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Hujan pun turun sangat deras diikuti dengan petir. Angin berhembus sangat kencang dengan suara gemuruh. Dan bumi pun bergetar. Pak Ramli yang melihat hal itu langsung ketakutan dan kebingungan atas apa yang terjadi. Di sisi lain, Kus keheranan melihat langit yang tiba-tiba gelap dan keanehan lainnya. Tidak lama dari itu, dia datang menggulung Pak Ramli dan membuat karining yang ia pegang terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Kus pun kaget karena yang meminta pertolongan adalah orang yang mengambil karining ajaib miliknya, yaitu Pak Ramli. Kus yang melihat karining miliknya terjatuh dari tangan Pak Ramli langsung mengambil kariningnya kembali. Kus, tolong aku semua takut. Sebenarnya ini benar apa? Kenapa semua ini terjadi padaku setelah aku membuat ini darimu? Pak, ini semua terjadi karena Anda mengambil karining itu dariku. Karining itu bukan Anda sembunyikan, itu pemberian sangat ajaib. Itu terjadi karena ada orang jika karining itu bukan berada di tangan orang yang benar. Bawa kembali saja karining itu. Karining itu hanya membawa kesialan untukku. Keadaan yang semula kacau kembali membaik setelah karining ajaib tersebut kembali ke tangan Kus. Lalu, badai yang tadinya menggulung Pak Ramli pun perlahan menghilang. Pak Ramli pun menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Kus. Karena Pak Ramli sadar tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Apa yang terjadi pada Pak Ramli itu semua karena kesombongan. Keesokan harinya, desa pun kembali aman.
tanaman kembali subur, dan Karining ajaib terus memberikan manfaat bagi seluruh penduduk desa. Kus menjadi pahlawan kecil yang dihormati oleh semua orang. Dan ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah uang, tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan yang bisa ia bagikan dengan orang lain. Muhammad Zaini Firdaus.